Ruang kolaborasi topik 2 peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional, CASEL, anggota kelompok 1. Bella Woro Reca L2, Devi Ainurosihah 3, Erma Diningsih 4, Ianatul Kholisah 5, Sinta Ayuhera Wardanik 6, Talita Filzah Amalia 7, Utami Widi Astuti. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Guru harus mampu menanamkan sikap mandiri, menunjukkan sikap toleransi, menunjukkan rasa empati, dan mengendalikan emosi agar bisa menjadi teladan bagi siswa. Meningkatkan kemampuan hubungan sosial emosional anak sehingga siswa mendapat dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya. Dalam pembelajaran, guru harus memberikan banyak informasi bagaimanakah cara melakukan hubungan secara baik dan aman dengan dunia sekitarnya, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Menyosialisasikan dan juga mengontrol emosi siswa dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Guru turut andil dalam bertanggung jawab dalam pembentukan perilaku siswa. Kasus terkait berdasarkan pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti contoh kegiatan pembelajaran sosial emosional dalam 3 ruang lingkup rutin pada saat kondisi di luar waktu belajar akademik. Misalnya kegiatan lingkaran pagi, circle time, kegiatan membaca setelah jam makan siang. Terintegrasi dalam mata pelajaran, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah materi pelajaran, membuat diskusi kasus, kerja kelompok untuk menyelesaikan masalah, DEL. Protokol menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh siswa atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu. Misalnya menyelesaikan konflik yang terjadi dengan membicarakannya tanpa kekerasan, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, DEL. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? 1. Seluruh pihak sekolah bekerja sama saling berkaitan dan terkoordinasi untuk menciptakan pembelajaran yang mendorong keterampilan siswa. 2. Membentuk pembelajaran aktif dan mengadakan banyak pelatihan agar anak mampu menguasai keterampilan yang baru. 3. Melalui kegiatan akademik maupun non-akademik menekankan pengembangan keterampilan baik secara individu maupun sosial. 4. Menciptakan berbagai program yang lebih menargetkan keterampilan sosial dan emosional yang lebih spesifik. Tantangan bagi sekolah realita pendidikan yang belum menunjukkan keberhasilan PSE mulai dari masalah sosial anak muda dengan pembelajaran yang menumpuk dan berorientasi hanya kepada ujian atau nilai. Hasil pendidikan yang belum berhasil terlihat dari tiadanya kedisiplinan untuk antri, membuang sampah di sungai, tertib berlalu lintas dan segudang permasalahan lagi dalam pembelajaran di sekolah. Pendidik maupun murid membutuhkan berbagai bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan agar dapat mengelola kehidupan personal maupun sosialnya. Pembelajaran di sekolah harus dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, baik aspek kognitif, fisik, sosial, dan emosional. Karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Situasi di sekolah dalam film Laskar Pelangi. Yang bisa dipelajari dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Film ini berkisah tentang 10 siswa di sebuah desa kecil di Pulau Belitung, sebuah pulau yang sangat kaya tapi anak-anak asli di sana tidak bisa sekolah di fasilitas yang disediakan oleh perusahaan tambang yang mengeksploitasi kekayaan alam pulau itu. Lalu muncul 2 guru yang memulai sebuah sekolah yang seadanya. Para murid itu menghadapi kesulitan setiap hari, tapi tetap berjuang untuk mendapat pendidikan. Jadi ada ironi tentang anak-anak dari tempat yang kaya namun tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Itu adalah potret era 80-an di Belitung. Pak Harvan adalah seorang guru yang diceritakan dalam kisah film Laskar Pelangi pengarang Andrea Hirata. Dalam cerita ini Pak Harvan adalah gambaran yang mewakili orang yang bijaksana. Idealisme yang begitu menawan dengan keyakinan yang luar biasa benar-benar membuat SD itu tetap berdiri walau hanya punya 10 murid. Yang bisa dipelajari dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Film ini berkisah tentang 10 siswa di sebuah desa kecil di Pulau Belitung, sebuah pulau yang sangat kaya tapi anak-anak asli di sana tidak bisa sekolah di fasilitas yang disediakan oleh perusahaan tambang yang mengeksploitasi kekayaan alam pulau itu. Lalu muncul 2 guru yang memulai sebuah sekolah yang seadanya. Para murid itu menghadapi kesulitan setiap hari, tapi tetap berjuang untuk mendapat pendidikan.
Jadi ada ironi tentang anak-anak dari tempat yang kaya namun tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Itu adalah potret era 80-an di Belitung. Pak Harvan adalah seorang guru yang diceritakan dalam kisah film Laskar Pelangi Pengarang, Andrea Hirata. Dalam cerita ini Pak Harvan adalah gambaran yang mewakili orang yang bijaksana. Idealisme yang begitu menawan dengan keyakinan yang luar biasa benar-benar membuat SD itu tetap berdiri walau hanya punya 10 murid. Meskipun Pak Harvan adalah orang arif dan bijaksana, tetapi yang menjadi standar adalah hati, nilai-nilai luhur, dan akhlakul karimah. Dalam kesimpulannya menyatakan tujuan hidup adalah memberi sebanyak-banyaknya bukan menerima sebanyak-banyaknya. Keberhasilan para murid yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi bukan terletak pada muridnya saja namun karena peran guru yang telah menularkan nilai-nilai kehidupan. Sehingga mendorong para murid agar berbuat ikhlas dengan mencari dan memberi sebanyak-banyaknya. Film Deadwood Society adalah film Amerika produksi 1989 yang bercerita tentang seorang pengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah khusus laki-laki pada 1950-an yang memberi inspirasi muridnya untuk selalu membuat perubahan dalam hidup mereka dan mengajak mereka tertarik puisi. Hal yang dipelajari berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional dalam film Deadwood Society. Film ini mengisahkan sekelompok siswa yang bersekolah di salah satu sekolah elit yang terkenal dengan kedisiplinan yang tinggi dan menganut semboyan tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Kisah ini bermula dari kisah kehidupan sosial 7 orang siswa yang merasakan ketidaknyamanan dengan peraturan di sekolahnya tersebut. Pemikiran mereka tentang ilmu pengetahuan berubah setelah datang guru baru yang mengajarkan sastra Inggris kepada mereka. Guru ini mengajar dengan metode berbeda sehingga siswa terinspirasi dengan proses belajar, salah satunya yang memang sejak awal memiliki minat dalam bidang sastra dan akting. Film ini mengandung pesan moral sekaligus menyindir pemikiran-pemikiran ortodoks atau pemikiran kaum kolot pada masanya. Apa yang diajarkan oleh Keating dianggap tidak baik oleh pihak sekolah karena melenceng dari prinsip Akademi Welton. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan, terlebih lagi adanya permasalahan antara siswa dengan orang tuanya yang tidak sependapat. Dari hal itu dapat kita lihat bahwa adanya konflik antara siswa, orang tua, guru, dan sekolahan. Kebanyakan orang tua tidak memperhatikan apakah bakat dan minat yang dimiliki oleh anak mereka. Orang tua selalu mengatakan memberikan yang terbaik kepada anaknya, akan tetapi mereka justru menjerumuskan anak mereka dalam kegelapan. Selain itu, pihak sekolah pun tidak mengembangkan proses pembelajaran yang mampu menarik siswa dalam mencerna mata pelajaran yang diperoleh. Kebanyakan kebijakan yang diterapkan kurang berpihak kepada siswa dan cenderung menjadikan siswa menjadi apatis dan individualis. Seharusnya antara guru, orang tua, dan sekolahan melakukan segala kebijakan yang tidak merugikan siswa. Siswa harus lebih diajak aktif dalam berbagai pembelajaran yang dilakukan supaya mereka tidak hanya menghafal dan memahami tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran yang mereka peroleh benar-benar memiliki kegunaan dalam kehidupannya di masa mendatang. Film Sekolah Rimba adalah film drama Indonesia yang dirilis pada 21 November 2013. Film ini dibintangi oleh Prisya Nasution dan Yung Sang Bungo. Hal yang dipelajari berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional dalam film Sekolah Rimba adalah sekolah binaan yang dibuat oleh Butet pada tahun 2003 di daerah Jambi. Berdasarkan kata tersebut, Sekolah Rimba dapat diartikan sebagai tempat belajar orang-orang rimba. Orang rimba saat itu masih sangat tertinggal dalam bidang pendidikan. Dengan keadaan yang seperti itu, semangat Butet semakin besar dan selalu optimis untuk meyakinkan mereka terhadap pendidikan. Langkah awal Butet untuk memulai misinya yaitu dengan menyesuaikan dirinya dengan pola hidup mereka yang dimulai dari cara mereka berpakaian dan makan. Pengabdian Butet untuk mendirikan Sekolah Rimba tidak sia-sia. Kini orang rimba telah bisa membaca dan menulis. Saat ini, orang rimba atau suku anak dalam sudah bisa mengikuti proses jual beli dan tidak akan tertipu lagi dengan surat perjanjian. Pengabdian yang telah dilakukan Butet kini membawa orang rimba menuju perubahan yang lebih baik lagi. Kini mereka sudah bisa mengenal pendidikan dan betapa pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, Sekolah Rimba ini menyediakan pendidikan literasi dasar yaitu menulis, membaca, dan berhitung. Selain itu, Sekolah Rimba juga mempelajari pembekalan hukum yang sangat berguna bagi mereka untuk terhindar dan terbebas dari penipuan pembalakan hutan dan penipuan oknum-oknum yang memanfaatkan hutan secara ilegal. Sekolah Rimba juga mengajarkan masyarakat sekitar untuk memahami penggunaan teknologi komputer, pengolahan hasil pertanian, kelautan, dan ilmu secara kontekstual yang berguna untuk pengembangan daerah mereka.